Halo Sahabat Tech, mungkin punya laptop gaming pada tahun ini bukan salah satu resolusi kamu nih. Cuman semenjak pandemi COVID-19 dan kebijakan work from home, bisa jadi laptop gaming itu menjadi salah satu obat stres karena kebanyakan di rumah Sahabat Tech. Nah kebetulan nih saya hari ini mau review salah satu laptop gaming terbaru. Nih dia nih, namanya MSI Alpha 15. Mau tahu gak gimana performanya? Makanya kepoin terus video ini sampai kelar Sahabat Tech. Ayo! MSI memperkenalkan seri Alpha 15 di Indonesia pada Desember 2019 lalu. Ketika itu Alpha 15 hadir dalam dua seri, yakni A3DD dan A3DC. Seri yang saya uji adalah A3DDK. Nggak usah pusing dengan nomor seri karena perbedaan utamanya hanya pada keyboard Sahabat Tech. Seri yang saya pegang ini keyboardnya warna-warni alias perky RGB backlight keyboard. Buat kamu yang awam sama laptop gaming, mungkin bingung, buat apa keyboard warna-warni gini? Ini bisa jadi penanda utama bahwa MSI Alpha 15 adalah laptop gaming, bukan laptop bisnis Sahabat Tech. Selain itu memang warna-warni kayak gini tuh nih, udah biasalah di seri produk gaming Sahabat Tech. Dari sisi desain, nggak ada yang menonjol dari tampilan Alpha 15. Maksudnya adalah terlihat biasa-biasa aja sih, minimalis dan nggak norak. Logo MSI terletak di bagian bawah bezel. Deck dudukan keyboard berwarna silver, berbeda dengan penutup bodi bagian depan yang berwarna hitam Sahabat Tech. Satu hal yang agak saya sayangkan, entah kenapa logo elang hijau di bagian depan hanya stiker. Di unit yang saya uji, stiker tersebut malah sudah copot nih sebagian. Lihat deh. Nah, Sahabat Tech, ini sih emang kelihatannya doang gede Sahabat Tech. Cuman saya mau lihat nih. Ini tuh kayak angkat ya. Tuh, ya ampun. Ringan banget, kirain berat. Ini tuh cuma 2,3 kg. Ya, termasuk enteng lah kalau buat jenis laptop gaming. Oh, ketebalannya tuh juga ya tipis tuh. Cuma 25,4 mm Sahabat Tech. Asik kan? Tuh, udah tangan kiri satu tuh. Mantep nih laptop. MSI Alpha 15 nyediain banyak nih Sahabat Tech. Mulai dari sebelah kiri ya. Di sini ada colokan Ethernet, HDMI, mini DisplayPort, USB 3.2 generasi 1 Type A, USB 3.2 generasi 1 Type C, mikrofon, dan colokan headphone. Di sisi kanan ada colokan USB 3.2 generasi 1 Type A, SD card, sama power Sahabat Tech. Di bagian tombol power juga rame nih Sahabat Tech. Jadi jumlahnya ada 3 tombol nih di sini nih. Di sebelah tombol power ini ada tombol khusus untuk keyboard SteelSeries nih Sahabat Tech. Jadi kalau kita pencet gini nih, ini kita pencet, tuh lihat warna keyboardnya kedap-kedip gitu. Sementara di sebelahnya ada tombol untuk boost kipas, biar laptopnya adem kalau kita pakai buat main game Sahabat Tech. Oke Sahabat Tech, ngomong-ngomong soal game nih, biarpun saya ini termasuk gamer ya newbie ya baru mulai. Cuman tuh saya sering nonton konten-konten game yang tembak-tembakan Sahabat Tech kayak PUBG. Terus Apex Legends, Counter Strike. Terus saya juga sering liatin game Valorant yang terbaru itu loh, yang dari Riot Games itu loh. Saat saya nguji MSI Alpha 15 selama kurang lebih 14 hari atau 2 minggu, saya hanya bermain Apex Legends. Tapi saya sadar, bisa jadi kalian punya game favorit yang berbeda dengan saya jenisnya. Oleh karena itu, saya juga mengetes laptop gaming itu untuk buat bermain game petualangan kayak Lara Croft Tomb Raider Sahabat Tech. Oke Sahabat Tech, jadi kesimpulan singkatnya nih Sahabat Tech. Ini nih gaming laptop ini nih MSI Alpha 15 tuh dengan mudah bisa memainkan game-game berat Sahabat Tech, kayak salah satunya kayak ya Lara Croft itu tuh yang terbaru. Jadi kalau misalnya Sahabat Tech mainin game yang spesifikasinya, requirement spesifikasinya yang di bawah yang tadi, game-game yang saya sebutkan yang tadi, itu dengan sangat mudah dilahap sama laptop ini nih MSI Alpha 15. Intinya nih kalau game yang spesifikasinya tinggi aja bisa, apalagi game yang spesifikasi di bawahnya. Lebih lancar lagi Sahabat Tech. Sebagai informasi nih, ini nih laptop gaming MSI Alpha 15 itu dilengkapi sama kartu grafis Radeon RX 5500M. Terus secara teori sini ya, seharusnya dia kalau kita lagi main game AAA itu rata-rata frame per secondnya antara 30 sampai 40-an lah. Tentu aja nih
FPS itu bisa lebih tinggi dengan sejumlah pengaturan sana sini sih. Seperti bisa kalian lihat, Alpha 15 cukup enak dipakai untuk memainkan Shadow of Tomb Raider baik dalam pengaturan highest maupun high. Namun laptop ini agak kepayahan memainkan Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands baik di pengaturan high maupun very high. Ghost Recon sebenarnya juga menyediakan preset ultra, namun membutuhkan spesifikasi yang nggak bisa dipenuhi oleh Alpha 15 ini sahabat. Gimana dengan Apex Legends? Game ini sebenarnya relatif enak dimainkan karena bisa dimainkan di macam-macam sistem, dari entry level hingga ultra yang biasanya dipakai gamer profesional atau para streamer sahabat. Dalam kondisi default, kita bisa memainkan Apex Legends di MSI Alpha 15 dengan pengaturan high. Selama pengujian, saya mengubah beberapa hal biar FPS-nya lebih tinggi. Apa saja yang saya ubah? Ini nih sahabat yang saya ubah. Hasilnya, FPS yang saya dapatkan lebih tinggi dan relatif lebih stabil. Kalian bisa lihat nih cuplikan di bawah ini. Manajemen panas MSI Alpha 15 juga bisa diandalkan, sehingga keyboard tetap nyaman dipencet selama kita bermain game dalam waktu yang lama sahabat tek. Keyboard yang saya maksud khususnya tombol WA, DS, dan spasi. Memang tombol-tombol lain terasa lebih agak sedikit panas sahabat tek, tapi itu bukan masalah besar menurut saya karena hanya terjadi saat saya bermain game, bukan saat ngetik sahabat tek. MSI Alpha 15 dilengkapi dengan 2 kipas dan 7 pipa penyalur panas. Semuanya panasnya ini nih dibuang ke bagian kiri perangkat laptop gaming ini nih sahabat tek. Bagaimana dengan benchmark sintetis? Berikut hasilnya. Kamu bisa lihat, dalam hal daya tahan baterai, MSI Alpha tak terlalu mengesankan. Saat diuji dengan PC Max 10, baterainya hanya mampu bertahan selama 1 jam 26 menit untuk bekerja sahabat tek. Kerja di sini itu yang saya maksud itu buka-buka dokumen, ngetik, terus main internet, nonton YouTube, sama ngetik-ngetik Excel segala macam ya, Microsoft Word. Terus terakhir ya karena sekarang lagi work from home ya buka aplikasi video konferensi sahabat tek. Sementara itu, saat bermain game, baterainya hanya bertahan selama 40 menit saja nih sahabat tek dengan pengaturan ekstrim. Saya sengaja pilih preset ekstrim biar lebih jos sahabat tek main gamenya. Tapi daya tahan baterai ini bisa dimaklumin kok sahabat tek. Ya itu bisa dianalogikan kayak mobil aja sahabat tek. Kalau sahabat tek mau mobil yang irit ya beli aja mobil keluarga. Cuman kalau yang kenceng, sahabat tek mau mobil yang kenceng ya beli mobil sport. Ya tapi tentu saja kalau mobil sport itu lebih boros bensin. Nah sama juga kayak laptop ini nih, laptop gaming. Toh itu kan kalau kita lagi main game itu dicolokin mulu, nggak terlalu masalah sih menurut saya kalau laptop gaming ini tuh boros. Bagi kalian yang penasaran seberapa bagus skor MSI Alpha 15 kalau dibandingin dengan laptop lain nih sahabat tek, ini kebetulan saya mau menampilkan perbandingannya. Tapi ingat, ini bukan perbandingan apple to apple. Jadi sekedar buat gambaran aja nih buat sahabat tek semua yang saya cintai nih. MSI Alpha 15 ini pakai SSD berkapasitas 512 GB sahabat tek. Karena pakai SSD bukan HDD, enak banget sahabat tek, kenceng, bus gitu. Lihat nih skornya saat diuji pakai Crystal Disk. Oh iya sahabat tek, saya hampir lupa bilangin. Jadi nih saya mau ngomongin layarnya. Layarnya ini nih ukurannya 15,6 inci sahabat tek. Terus dia punya refresh rate 144 Hz. Sama nggak ketinggalan respons time-nya 3 millisecond. Nah itu enak banget tuh buat main game biar lancar, nggak ngeblur gitu deh. Layarnya cukup enak dilihat sahabat tek, walaupun kita bermain di hari yang cerah dan cahaya matahari itu melimpah. Setelah saya cek, kecerahan layarnya mencapai 311 nit. Di kelasnya ini termasuk yang paling tinggi. Selain untuk main game, Alpha 15 masih enak dipakai untuk bekerja. Semua gestur yang biasa kita pakai di laptop non-gaming masih ada di perangkat ini. Misalnya, gestur 3 atau 4 jari di bagian touchpad, atau kayak gini nih, buat scrolling dan macam-macam sahabat tek. Satu hal yang menjadi catatan saya sahabat tek, sepasang speaker Alpha 15 tidak bisa diandalkan saat saya bermain game kompetitif. Kayak tembak-tembakan misalnya, gimana ya? Kayak kurang kenceng sama suara frekuensinya tuh kurang detail sahabat tek. Agak tertutup oleh suara kipas saat kita mengaktifkan mode boost.
Oleh karena itu, saya selalu pakai headset Logitech G433 selama main game ini sahabat tech. Nah sahabat tech, jadi gimana sih dengan konsistensi performanya? Ini dia hasilnya sahabat tech, lihat deh. Jadi salah satu tantangan utama perangkat gaming, termasuk laptop, PC, dan smartphone adalah manajemen suhunya sahabat tech. Saat suhu CPU dan GPU makin tinggi, biasanya secara otomatis kecepatannya akan menurun. Akibatnya nih, performa kita dalam bermain game pun pasti menurun. Dua kipas pada MSI Alpha 15 sangat berguna untuk mengatasi persoalan ini. Saat saya uji stress test di 3D Mark dalam keadaan default, hasilnya itu not passed. Skornya hanya 95% dari 97% persyaratan minimum untuk lolos dalam tes tersebut. Ini artinya apa sih? Jadi ini artinya itu FPS di MSI Alpha ini terlalu sering drop sahabat tech. Jadi setelah saya cek lebih detail sahabat tech, ternyata performa MSI Alpha 15 tidak konsisten akibat suhu CPU dan GPU yang terus menaik. Tapi jangan khawatir dulu sahabat tech, ada solusinya. Apa itu? Nih dia nih solusinya. Aktifkan bus kipas. Dalam pengujian kedua, akhirnya laptop ini lolos dengan skor 97,1% sahabat tech. Jadi mengaktifkan bus kipas sangat gampang karena MSI juga menyediakan tombol khusus di sebelah tombol power. Itu tadi performa MSI Alpha 15 sahabat tech. Jadi buat kalian yang sama sekali belum pernah pakai laptop gaming, jangan khawatir. Gampang kok. Laptop gaming sekarang itu sangat mudah dipahami. Memang ada sih beberapa fitur tambahan yang nggak ada di laptop non-gaming. Tapi itu juga gampang, tinggal pencet-pencet doang kok. MSI Alpha 15 misalnya, ada aplikasi Dragon Center. Pilihannya banyak nih sahabat tech sesuai kebutuhan. Salah satu menu yang cukup menolong pengguna pemula adalah User Scenario. Di menu ini kita bisa pilih preset Extreme Performance, Balance, Silent, Super Battery, dan User sahabat tech. Selain itu ada pula Creator Mode dan Gaming Mode. Creator Mode akan mengoptimalkan perangkat untuk menjalankan aplikasi semacam Adobe dan teman-temannya. MSI Alpha 15 juga menyediakan opsi untuk personalisasi warna keyboard. Seperti yang sudah saya sebutkan di atas nih, laptop ini menggunakan keyboard buatan SteelSeries yang memungkinkan kita mengatur sendiri warna per tombol. Selain lewat aplikasi ini, warna keyboard juga bisa diatur melalui shortcut di keyboardnya langsung sahabat tech. Nah sahabat tech, sekarang kita udah sampai di kesimpulannya nih. Jadi menurut saya nih sahabat tech, laptop gaming ini nih itu cocok untuk pemula yang ingin memiliki laptop gaming pertamanya sahabat tech. Terus harganya ini 15 jutaan rupiah dan cocok banget bisa memainkan game-game populer yang tadi saya sebutin tuh sebelumnya. Tapi salah satu keterbatasan laptop ini tuh adalah kapasitas SSD-nya yang cuma 512 GB sahabat tech. Jadi kalau cuma 512 dia cuma bisa menampung sekitar ya 6-7 game besar lah. Cuman kalau sahabat tech itu masih download 2-3 game sih nggak terlalu masalah. Tapi jangan khawatir sahabat tech. Menurut penelitian saya nih, ini nih SSD-nya itu bisa di-upgrade sahabat tech, bisa dibuka, cuman dia bisa pas sudah dibuka nih laptop, terus kalau mau nambahin SSD mau di-upgrade itu perlu buka pipa penyarut panasnya sahabat tech. Tapi sahabat tech nih, kalau tujuan upgrade-nya itu cuman buat menyimpan data, foto, itu sih nggak usah upgrade pakai SSD ya, cukup HDD aja. Karena apa? Ya mengingat HDD itu lebih terjangkau daripada SSD sahabat tech. Oke sahabat tech, ini selama saya menguji laptop ini nih, main game segala macam, saya puas dengan performa dari MSI Alpha 15 ini sahabat tech. Maka dari itu saya kasih nilai 9 dari 10 skornya. Nah, bagus nih. Oke sahabat tech, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kalau sahabat tech ada saran seperti biasa, tulis di kolom komentar. Terus bagi yang belum, tolong subscribe channel ini. Terus jangan lupa juga like video ini nih biar saya seneng. Dadah sahabat tech.